Balik lagi di Wonder Food teman-teman, seperti janji saya tadi, saya akan membahas salah satu bahan masakan yang sering kita gunakan pada saat masak, apalagi ibu-ibu. Mama saya tuh sering banget menggunakan bahan ini untuk membuat masakannya tuh lebih gurih. Kemiri, kalian sudah pasti tahu dong kalau zaman saya kecil dulu kemiri itu sering diolesin ke rambut biar katanya rambutnya jadi hitam, mengkilat, lebih sehat. Tapi ternyata kemiri ini digunakan sebagai salah satu bahan untuk masakan yang ternyata memiliki manfaat lain. Apa ya? Coba kita lihat. Kemiri adalah tanaman asli Indonesia. Kemiri tumbuh subur di daerah tropis seperti di Asia Tenggara, Samudra Pasifik seperti Hawaii, dan terdapat juga di Brasil, Amerika Selatan. Konon dulu orang-orang Polinesia berlayar melewati Hawaii dan menanamkannya di sana. Kalau di Indonesia, kemiri tumbuh subur di Kepulauan Sumatera, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemiri punya rasa sedikit getir kalau dimakan begitu saja, tapi dalam masakan bisa meningkatkan rasa gurih. Selain itu, kemiri juga mengandung asam glutamat yang menimbulkan rasa lezat dan punya fungsi tersendiri ketika dicampur ke dalam masakan, yaitu sebagai pengental alami yang membuat tekstur jadi lebih legit. Kemiri sangat cocok ditambahkan ke dalam masakan yang ditumis. Kalau mau rasa yang lebih enak, kemiri disangrai dulu sebelum dicampurkan ke dalam masakan. Untuk lebih jelasnya kita tanya expert yuk tentang manfaat kemiri dalam masakan. Dan baiknya digunakan dalam jumlah yang seperti apa ya? Fungsi kemiri, khususnya kalau di Indonesia itu kemiri, kan biasanya di Indonesia itu ada 3 bumbu dasar tuh. Ada bumbu merah, bumbu kuning, sama bumbu putih. Biasanya kan kalau bumbu merah sama bumbu kuning pasti ada bedanya tuh. Kalau kuning ada kunyitnya, kemudian kalau merah kan nggak pakai kunyit. Kalau bumbu putih nggak ada kunyit. Pasti di salah satu bahan itu ada yang nggak dipakai. Nah, kalau kemiri itu di ketiga bumbu itu pasti dipakai. Itu keistimewaannya karena kemiri itu dia tuh kayak aromatik ya. Aromatik, dia bisa ngeluarin minyak tuh. Jadi kalau masakan tuh pakai bumbu itu ada kemirinya, rasanya lebih nati. Terus wanginya jadi beda banget kalau ada kemiri. Dia ajaibnya itu sebagai pengental. Jadi biasanya itu kalau di masakan yang bersantan itu selalu ada kemiri. Karena memang fungsinya dia biar santannya nggak pecah, makanya pakai kemiri. Jadi dia memang fungsinya untuk mencegah si santan itu sendiri pecah, selain untuk memperkaya rasa dari masakan itu sendiri. Jadi misalnya kalau rasa cabai ini lurus nih, kalau dikasih kemiri dia jadi naik nih rasa cabainya. Jadi lebih ada kayak rasa nati, apa sih kayak kacang nih kan, kayak kacang gitu ya. Lebih enak aja gitu. Biasanya tuh sebelum pakai, saya sih biasanya sangrai dulu biar minyaknya keluar. Kepancing, wanginya itu lebih keluar sih wangi. Biasanya kalau di bumbu putih itu saya biasanya setengahnya dari bawang merah. Misalnya kan contoh nih, kita mau bikin bumbu putih. Misalnya bawang merahnya 20, berarti bawang putihnya sekitar 9, kemiri saya kasih 10, kayak gitu. Jadi kalau saya sih setengahnya dari bawang merah. Patokan gampangnya ya. Kalau ditanya berapa banyak penggunaan kemiri, ya sebetulnya balik lagi seberapa banyak bumbu yang akan kita buat, seberapa banyak masakan yang akan kita buat. Nah, masakannya itu masakan apa? Menggunakan bumbu merah, bumbu putih, atau bumbu kuning. Nah kan pada saat bikin bumbu kuning itu kita bikin bumbu kuningnya berapa kilo gitu kan. Gitu. Jadi gampangnya patokannya setengahnya dari bawang merah aja. Ngomong-ngomong soal kemiri nih teman-teman, saya pengen tanya buat kalian semua nih. Pernah dengar nggak atau kalian pernah tahu kalau kemiri itu nggak boleh dimakan saat mentah? Kemiri itu harus disangrai dulu, baru kita olah dan kita masukkan ke dalam makanan, baru bisa dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan mentah? Dari artikel yang saya baca, katanya itu bisa menyebabkan racun di dalam tubuh. Wow, coba kita lihat informasi lengkapnya ya. Tanpa pengolahan yang tepat, mengkonsumsi kemiri dalam keadaan mentah bisa menjadi racun untuk tubuh. Kemiri mentah bisa menimbulkan gangguan pada lambung.
Untuk menghilangkan sifat racun dalam kemiri, panggang kemiri atau sangrai sampai kemiri dipastikan matang. Memasak kemiri sebelum diolah bermanfaat untuk menghilangkan racun. Jadi masakan tetap dapat dinikmati tanpa efek samping. Oh tidak ada, jadi mengkonsumsi dalam keadaan mentah tidak ada racun yang di dalamnya. Cuman yang dikhawatirkan adalah kondisinya tidak dalam kondisi bersih gitu ya. Dan kemudian zat-zat baik di dalamnya itu juga tidak mampu memberikan efek maksimal di dalam makanan. Dan kemiri tidak untuk dimakan dalam kondisi mentah karena kemiri itu bagian dari bumbu untuk meningkatkan cita rasa masakan juga. Dan kemiri juga salah satu makanan yang kaya akan glutamat yang memberikan rasa gurih pada makanan. Sebaiknya sih kemiri tidak dikonsumsi dalam keadaan mentah ya, karena kan tidak terjamin kebersihan kemiri itu sendiri, higienisnya sendiri gitu ya. Dan dalam kondisi mentah pun zat-zat dia itu sulit dicerna di dalam tubuh kita gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi dalam keadaan mentah, minimal dipanaskan terlebih dahulu, dibakar atau dipanaskan di atas wajan. Kami memberikan tips untuk Anda sebelum Anda menyimpan kemiri. Sangat penting untuk Anda agar dibeli dulu kemirinya sebelum disimpan. Saat membeli kemiri, pilihlah biji kemiri yang masih utuh dan tidak pecah. Apabila suatu kemiri itu masih utuh dan tidak pecah, berarti kemiri masih dalam keadaan bagus. Ini penting karena kalau kualitasnya tidak bagus, kandungan minyaknya membuat suatu kemiri cepat basi. Jadi sebaiknya Anda beli kemiri dalam jumlah yang kecil, jangan banyak-banyak, agar kemiri tidak disimpan terlalu lama. Ibaratnya kemiri ini harus jadi fast moving part inventory. Oh iya, kemiri juga harus disimpan dalam wadah yang kering yang tertutup rapat dan tidak terkena matahari langsung. Sekarang kami berikan cara untuk membuat minyak kemiri. Dan ini adalah salah satu caranya. Siapkan sejumlah kemiri sesuai kebutuhan. Haluskan kemiri dengan blender. Jangan kaget, suaranya akan macam memblender batu kerikil, tapi tidak lama. Sangrai kemiri di atas kompor. Diaduk-aduk terus sehingga warnanya menjadi kecoklatan. Tambahkan sedikit air, lalu diaduk-aduk kembali. Dan untuk mendapatkan minyaknya, peras hasil yang sudah disangrai bersama dengan air tadi. Minyak kemiri pun siap digunakan. Terima kasih telah menonton. Di awal kan saya sudah bahas manfaat kemiri untuk masakan yang membuat masakan lebih gurih. Kalian harus tahu bahwa kemiri itu punya manfaat lain untuk tubuh. Tadi saya pernah singgung bahwa kemiri itu sangat baik digunakan untuk kesehatan rambut. Tapi teman-teman harus tahu kalau kemiri itu ternyata bisa menjadi obat buat kita yang sulit banget untuk tidur. Gak percaya? Ini dia informasinya. Kemiri mengandung zat gizi dan non-gizi. Zat non-gizi dalam kemiri misalnya saponin, flavonoida, dan polifenol. Kalau zat gizi mikro yang ada di dalam kemiri terkenal banyak mengandung lemak, tapi lemaknya tergolong lemak tak jenuh yang justru membantu menurunkan tingkat kolesterol buruk dan mencegah terjadinya penggumpalan darah. Berbagai manfaat lain kemiri yaitu mengatasi sulit tidur. Kemiri kaya dengan melatonin yang bisa mengatasi gangguan tidur seperti insomnia. Caranya perbanyak konsumsi kemiri. Kemiri juga bisa menetralkan racun yang berasal dari gigitan serangga. Gigitan serangga biasanya akan menimbulkan rasa panas pada kulit. Nah, kemiri bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Minyak kemiri bisa dijadikan solusi untuk masalah kecantikan. Antioksidan pada kemiri bisa menjaga keremajaan kulit dan menangkal radikal bebas. Mineralnya juga baik untuk rambut kita, bisa menyuburkan rambut, menjaga rambut tetap hitam, dan menghilangkan ketombe. Lalu bagaimana ya menurut expert tentang manfaat kemiri untuk tubuh kita yang sudah saya jabarkan tadi?
Jadi kemiri fungsi utamanya adalah sebagai bumbu masakan. Kalau bumbu masakan adalah untuk meningkatkan cita rasa masakan. Kenapa kemiri bisa meningkatkan cita rasa masakan? Karena dia mengandung glutamat yang lumayan tinggi jumlahnya. Glutamat bisa memberikan rasa gurih pada makanan, terutama makanan yang berkuah gitu ya. Kemiri ini karena berasal dari nabati, dia juga mengandung beberapa zat fitokimia yang baik di dalamnya. Ada saponin, ada flavonoid, kemudian juga ada polifenol. Nah, kalau saponin itu perannya sebagai antimikroba. Jadi kadang-kadang konsumsi kemiri dikaitkan dengan untuk mencegah diare gitu. Jadi orang-orang yang kejadian diare itu bisa mengkonsumsi kemiri di dalam sebagai bumbu masakan untuk mencegah terjadinya diare berlanjut karena dia antimikroba gitu ya. Dan kalau flavonoid dan polifenol itu dia sebagai anti radikal bebas. Jadi dia mampu menangkal radikal bebas, terutama radikal bebas yang menyerang permukaan kulit. Nah, dia jadi juga sangat baik untuk kesehatan kulit kalau dikonsumsi. Tetapi sekali lagi kemiri tidak dikonsumsi sebagai obat-obatan, tetapi dikonsumsi sebagai bumbu pada masakan, tetapi mempunyai nilai manfaat lebih karena mengandung saponin, flavonoid dan polifenol. Baiklah teman-teman, sudah keluar semua ya menu Wonder Food hari ini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa loh nonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Sampai jumpa.